Mengenal pahlawan nasional Indonesia, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem. Ayah Jenderal Sudirman adalah seorang pekerja pabrik gula di Kalibagor, Banyumas, dan ibu merupakan keturunan Wedana Rembang. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo yang merupakan seorang camat di Rembang, Purbalingga yang saat itu belum mempunyai anak. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itu, Sudirman besar dengan didikan etika dan tata krama priai serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Berkat didikan awal tersebut, Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif. Pendidikan Sudirman. Di usianya yang masih 7 tahun, ia sekolah di HIS. Pada tahun kelimanya sekolah, Sudirman diminta untuk berhenti sekolah sehubungan dengan ejekan yang diterimanya di sekolah milik pemerintah. Permintaan ini awalnya ditolak, namun Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa sampai pada tahun ke-7 sekolah. Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo setelah Belanda menutup sekolah Taman Siswa karena dianggap sebagai sekolah ilegal. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah guru yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah di Surakarta. Namun, pendidikan Sudirman terhenti pada 1936. Ia kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Selain mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Ia juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Sudirman muda dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar, dan tekun memahami tentang agama Islam. Ia kemudian mendapatkan julukan Haji karena pengetahuan agamanya dan sering ceramah di depan umat muslim saat itu. Jenderal Sudirman pada era penjajahan Jepang. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dalam menghadapi serangan Jepang. Selain itu, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya. Dan upaya itu berhasil. Karir militer. Pada tahun 1944, Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau yang dikenal dengan PETA dan diangkat menjadi komandannya. Adapun Jepang mendirikan PETA pada Oktober 1943 untuk membantu melawan invasi sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman, PETA berjalan dengan sangat baik. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang sekarang dikenal dengan Tentara Nasional Indonesia, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR
setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Pada tahap ketiga, Urip mengumpulkan 21 suara, sedangkan Sudirman unggul dengan 22 suara. Para komandan divisi Sumatera semuanya memilih Sudirman. Sudirman yang saat itu berusia 29 tahun terkejut atas hasil pemilihan dan menawarkan diri untuk melepas posisi tersebut kepada Urip. Namun para peserta rapat tidak mengizinkannya. Urip yang telah kehilangan kendali dalam pertemuan bahkan sebelum pemungutan suara dimulai, merasa senang karena tidak lagi bertanggung jawab atas TKR. Sudirman tetap menunjuk Urip sebagai kepala staf. Sesuai dengan jabatan barunya, Sudirman dipromosikan menjadi jenderal. Perang gerilya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, perjuangan bangsa Indonesia ternyata belum berakhir. Sebab pada saat itu, Belanda beserta sekutu masih berupaya untuk berkuasa kembali di Indonesia. Menyadari hal tersebut, bangsa Indonesia melakukan beragam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu perlawanan melalui perang gerilya. Gerilya adalah salah satu strategi perang dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, perang ini termasuk perlawanan perang yang dilakukan secara berpindah-pindah, sembunyi-sembunyi, penuh sabotase, namun tetap fokus dan efektif. Salah satu perang gerilya yang paling terkenal di Indonesia yaitu Serangan Umum 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Hal tersebut membuat Jenderal Sudirman sebagai tokoh perang gerilya di Indonesia. Pasca perang dan kematian. Pada awal Agustus setelah perjanjian Romeroyen, Sudirman mendekati Soekarno dan memintanya untuk melanjutkan perang gerilya. Sudirman tidak percaya bahwa Belanda akan mematuhi perjanjian Romeroyen. Namun Soekarno tidak setuju dan ini menjadi pukulan bagi Sudirman. Sudirman menyalahkan ketidakkonsistenan pemerintah. Ia mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya, namun Soekarno juga mengancam akan melakukan hal yang sama. Setelah ia berpikir bahwa pengunduran dirinya akan menyebabkan ketidakstabilan, Sudirman tetap menjabat dan gencatan senjata di seluruh Jawa mulai diberlakukan pada tanggal 11 Agustus 1949. Sudirman terus berjuang bersamaan dengan penyakit TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih. Ia menginap di Panti Rapih menjelang akhir tahun dan keluar pada bulan Oktober. Ia lalu dipindahkan ke sebuah sanatorium di dekat Pakem. Akibat penyakitnya ini, Sudirman jarang tampil di depan publik. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada bulan Desember. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Pada 28 Desember, Jakarta kembali dijadikan sebagai ibu kota negara. Jenderal Sudirman wafat di Magelang pada pukul 18.30 malam pada tanggal 29 Januari 1950.
Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus di RRI. Setelah berita kematiannya disiarkan, rumah keluarga Sudirman dipadati oleh para pelayat, termasuk semua anggota Brigade 9 yang bertugas di lingkungan tersebut. Keesokan harinya, jenazah Sudirman dibawa ke Yogyakarta, diiringi oleh konvoi pemakaman yang dipimpin oleh 4 tank dan 80 kendaraan bermotor dan ribuan warga yang berdiri di sisi jalan. Konvoi tersebut diselenggarakan oleh anggota Brigade 9. Jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari. Kematian Sudirman menjadi duka bagi seluruh rakyat Indonesia. Bendera setengah tiang dikibarkan dan ribuan orang berkumpul untuk menyaksikan prosesi upacara pemakaman. Sudirman terus dihormati oleh rakyat Indonesia. Perlawanan gerilyanya ditetapkan sebagai sarana pengembangan esprit de corps bagi tentara Indonesia. Dan rute gerilya sepanjang 100 km yang ditempuhnya harus diikuti oleh taruna Indonesia sebelum lulus dari Akademi Militer.